Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri, hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantar seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan duduk. Murni, sayangku. Ada sedikit pengakuan yang ingin didengar oleh majelis hakim. Kami mengetahui bahwa dulu kekasih Nyonya, Kapten Anwar, bukanlah satu-satunya orang yang mencintai Nyonya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan medan perang. Yang menjadi ketua pengadilan medan perang tersebut adalah suami Nyonya sendiri, yaitu Mayor Bahri. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nyonya. Saya mohon Nyonya dapat menjawab jujur pertanyaan saya ini dan tujukan kepada majelis. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Baik, terima kasih untuk saudara pembela. Untuk saudara penuntut umum, saya persilakan. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Yang mulia, saudara pembela terlalu bernafsu. Saya belum selesai berbicara, saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu kesimpulan. Baik, saudara penuntut bisa silakan melanjutkan. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat mencintai saudara Anwar. Apakah betul? Berapa bulan jarak Nyonya menikah dengan saudara Bahri setelah saudara Anwar meninggal? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. Saya keberatan atas pertanyaan saudara penuntut umum. Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu prasangka saudara. Saudara-saudara berbicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Penuntut umum silakan melanjutkan. Maaf yang mulia, cukup itu saja. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain? Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Malam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat mencintai dia karena ia lelaki yang baik, setia. Dia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah,
Tiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai dua orang lelaki sekaligus, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Baik, terima kasih. Masih ada lagi penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Iya, dia membahagiakan saya. Dan saya memang bahagia. Nyonya berbohong. Saya sudah lupa. Yang Mulia, apa saya boleh mengatakan sesuatu kepada istri saya? Ya, silakan. Katakan yang sebenarnya murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ibu Hakim yang mulia, apakah saya boleh memberi sebuah bukti? Saya rasa itu sudah tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, tapi satu hal yang pasti, keputusan harus berdasarkan dengan kebenaran. Baiklah, silakan. Saya harap yang mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cita Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin berbicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Syaiful Bahri. Terima kasih yang mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Penuntut umum, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Untuk pembela, saya persilakan untuk beri pembelaan yang terakhir. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak pada yang berhak. Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi pelaku itu adalah Majelis Hakim yang mulia itu sendiri. Saya yakin Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan hal ini. Terima kasih. Majelis Hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya undur beberapa saat. Pengalaman kerjanya apa, Mas? Nyonya berbohong.